sama, nggak perlu ngajar. Ini namanya Sasi, ada di sini Sasi? Sasi, Hadir, Pak. coba kameranya dinyalakan dulu Sas. Lagi ini, Pak, di luar, Pak, bandwidth low. Ya, sebentar. Biar si Ya, adik-adik ini ngelihat dulu ini kakak Sasi nih. pakai kerudung dulu ya, Pak. Oke, oke. BTW Kak Sasi ini high quality jomblo. Buat angkatan S1-nya angkatan 2016, baru lulus S2 lalu. Ini tipikal mahasiswa tambang yang pinter nih. Karena fast track. Jadi S1 sekaligus S2 selesai dalam waktu 5 tahun. Jadi ketika tingkat 4 ya, baru 3 tahun kuliah, di tingkat 4 Kak Sasi ini ngambil mata kuliah S2. Jadi setelah lulus S1 4 tahun, tinggal 1 tahun lagi ngerjain S2, setelah itu beres. Nah, ini bulan depan dia akan, beberapa minggu lagi dia akan mulai kerja di tambang nikel di Sulawesi. Nah, sebelum pergi kita minta tolong Kak Sasi untuk ngajarin kalian nih tentang pemrograman. Nah, cuman sayangnya Kak Sasi lagi di luar, jadi nanti share screen-nya dari saya, dia yang akan berbicara. Jadi Kak Sasi ini waktu itu S2-nya tentang peledakan, gitu ya. Jadi keren nih, cewek tapi ininya peledakan. Coba saya pin dulu, pin, cie. Ini layarnya gede nggak? Kelihatan gede nggak? Kelihatan gede satu layar nggak nih mukanya si Kak Sas nih? Enggak, Pak. Oh enggak. Belum, Pak, belum. Kok bisa enggak ya? Sebentar. Lagi di handphone. Kenapa? Di handphone kali ya, Pak? Mungkin ya. Iya. Oke lah. Nah, dulu tuh Kak Sas itu nih kalau di kita dia jagoan Python nih. Jadi kalian yang akan belajar Python nih semester ini, saya masih minta bantuan Kak Sasi untuk mungkin walaupun dia jauh ya nanti di Sulawesi, kalau ada waktu untuk setiap Kamis ngasih tutorial tentang Python supaya kalian makin jago. Kemarin itu dia tesis S2-nya tentang optimasi desain peledakan menggunakan suatu program, itu program Python ini, gitu ya. Nah, jadi levelnya udah jago lah untuk Python. Nah, hari ini dia akan ngajarin tentang pengantar untuk pemrograman, gitu ya. Hanya 5 slide aja, melanjutkan yang kemarin Pak Lili bicarakan. Sas, udah oke? Oke, Pak. Oke, ini udah. Kamu kelihatan nggak anak-anak Cirebon ini? Kelihatan, Pak. Kelihatannya masih unyu-unyu nih. Ya. Sas, coba lihat Sas, cowok-cowoknya ada yang ganteng nggak Sas? Atau biasa-biasa aja Sas? Biasa aja sih, Pak. Aduh, belum ketemu, gitu ya. Oke, yuk kita mulai ya. Mungkin bisa selesai dalam waktu 15-20 menit. Kalian tak habis itu tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Gitu ya. Saya share screen ya. Oke, Pak. Oke. Sebentar ya. Ya, kelihatan share screen-nya? Satu layar besar? Kelihatan, Pak? Kelihatan ya? Oke, mangga Sas, nanti saya geser-geser dari sini. Ini kira-kira cuma 5 slide aja sih. Oke, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Masih semangat ya? Semangat. Jadi di sini saya akan
membahas mengenai pengantar bahasa programan. Jadi kalian kan udah diajarin waktu di S1. Kalian udah dapat ini kan pengantar untuk C++ ya kalau nggak salah untuk S1-nya tadi. Ya, Satunya. ini kuliahnya C++ diganti jadi Python. Oh, mereka sudah diganti Pak jadi Python. Ya, Python atau Python sih ngomongnya? Apa aja? Inggris, Jawa, Indonesia. Hmm, Lidah Jawa Pak, Python. oke. Oke. Oh, jadi kalian udah belajar Python ya? Oh, udah tahu dong berarti Pak udah jago Pak. Bukan, maksudnya diganti ke Python, ya ini kuliahnya. Oh, Mm-mm. yang diajar di Prodi Stay nggak ada Pak? Ya itu dilimpahkan ke masing-masing dosen di prodi masing-masing gitu loh, untuk satu fakultas itu. Oh, I see. Karena kan masih Oke. low level programming lah, jadi masih bisa diajarin oleh dosen-dosen kita. Oh, iya iya iya. Bagus sih Pak. Dulu soalnya C++ kurang kepake sih Pak kalau di tambang. Bagus bagus pakai Python Pak. Oke, next Pak. Jadi yang pertama programmer itu mengubah algoritma. Algoritma adalah fungsi yang kalian ingin jadikan sebuah. Bentar, Pak, aku ini dulu ya Pak. Jadi algoritma adalah Recording in progress. Oke, jadi algoritma adalah sebuah fungsi di mana kalian itu untuk menyelesaikan suatu masalah, kalian butuhkan suatu fungsi matematika. Jadi untuk suatu fungsi kan ada fungsi yang tidak bisa dihitung, yang kuantitatif, ada fungsi yang kualitatif. Nah, kalian harus membuat fungsi kualitatif menjadi fungsi yang kuantitatif, menjadi kode program. Jadi kode program adalah yang kalian akan nantinya tulis di suatu bahasa pemrograman yang akan kalian buat. Jadi yang kalian tulis itu adalah kode program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini adalah suatu bahasa yang kalian gunakan untuk menulis kode program. Nah, proses ini disebut sebagai coding dan kalian save datanya. Setelah kalian save datanya, file hasil penulisan kode program kalian disebut sebagai source code atau kode sumber. Kemudian setiap pernyataan dalam algoritma atau fungsi-fungsi yang kalian telah buat ditranslasikan secara detail ke dalam kode program. Jadi setiap fungsi yang kalian buat harus kalian tulis satu persatu dan dibuat menjadi kode programnya dengan bahasa pemrograman kalian masing-masing. Kemudian ada yang namanya compiler dan interpreter. Jadi compiler dan interpreter itu berfungsi mentranslasi kode program dalam bahasa programan tertentu menjadi bentuk yang dipahami oleh komputer. Next, Pak. Sorry, contoh yang compiler itu yang kalau di kemarin tuh kan kita pakai C++ lah. Memang ada compilernya. Dia itu mentransfer fungsi tersebut menjadi dalam bentuk angka-angka gitu ya, yang bisa dibaca komputer maksudnya. Dalam kode yang bisa dibaca oleh komputer. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, Pak, lebih jelasnya. Oh, oke. Oke. Setelah ini nanti. Jadi di dalam bahasa pemrograman ini, setiap komputer itu memproses instruksi dalam bahasa mesin atau machine language. Jadi walaupun kalian itu Windows, iOS, atau kalian menggunakan Linux misalnya, dalam setiap OS tersebut terdapat bahasa, yaitu bahasa mesin atau machine language. Jadi kalian itu menggunakan aplikasi yang selama ini tuh sudah merupakan bahasa mesin atau machine language. Makanya bisa ditranslate oleh komputer dan kalian dapat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kode-kode numerik yang digunakan untuk mengejar operasi-operasi dasar. Jadi kalian untuk mengerjakan operasi dasar itu ada penambahan, pengurangan, operasi matematika, adding, subtracting numbers, kemudian comparing numbers. Jadi membandingkan antara angka satu dengan angka yang lainnya. Kemudian moving numbers itu angkanya akan berjalan istilahnya. Jadi akan berubah seiring berjalan dengan waktu. Kemudian ada repeating instruction. Kalian itu menggunakan looping, yang namanya looping itu diulang-ulang terus hingga statement yang kalian berikan terpenuhi. Nah, programmer menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language untuk menuliskan kode program. Misalnya Pascal, C++, MATLAB, Python, Fortran, Basic, Java, dan lain-lain. Dan kalian yang menggunakan saat ini adalah Python. Jadi ini bedanya compiler dengan interpreter. Jadi compiler adalah membaca seluruh kode program sekaligus dan menerjemahkannya menjadi kode yang dipahami oleh mesin komputer.
Contohnya digunakan pada C++, Pascal, maupun Fortran. Jadi yang pertama itu ada source code atau kode yang telah kalian tulis di masing-masing baik C++, Pascal, ataupun Fortran. Kemudian terdapat preprocessing dan dari aplikasi C++, Pascal, Fortran itu akan mengubahnya ke dalam objek kode. Jadi dirubah ke dalam kode yang lainnya, yaitu berupa objek kode dan diproses oleh mesin komputer dan bisa dibaca langsung oleh mesin komputer. Jadi apabila kalian mengcopy hasil C++, Pascal, atau Fortran yang telah kalian buat codingnya, dan kemudian kalian save dalam yang telah dikompile menjadi objek kode, kalian save dalam format .x atau kalian save dalam format .bat atau .dat, maka kalian dapat mengkopikan file tersebut ke dalam komputer atau laptop teman kalian yang tidak memiliki C++, Pascal, ataupun Fortran. Jadi langsung dapat dibaca oleh mesin mereka. Kemudian selanjutnya ada interpreter. Jadi interpreter itu membaca baris kode satu persatu. Contohnya ada MATLAB dan Python. Jadi ada search kode pertama, kemudian yang telah kalian tulis, kemudian kalian save, ada preprocessing, dan kemudian menjadi intermediate kode. Jadi intermediate kode ini adalah kode khas dari MATLAB atau dari Python. Jadi nanti formatnya adalah .m untuk MATLAB dan untuk Python adalah .py. Kemudian yang telah di-save tersebut bisa di-run atau bisa di-execute menggunakan interpreter masing-masing dari program yang kalian gunakan, seperti MATLAB atau Python. Jadi hasilnya nanti membaca baris kode satu persatu dan kalian akan mendapatkan hasil yang kalian inginkan, dan bisa juga errornya setiap barisnya itu yang di baris sebelah mana ada error seperti itu. Jadi MATLAB dan Python ini bisa memberitahu error kalian di sebelah mana per barisnya. Dan untuk bagaimana caranya agar si file MATLAB atau file Python ini bisa di-execute di komputer teman kalian tanpa harus menginstal MATLAB atau Python, caranya adalah melakukan compiler juga di MATLAB atau di Python-nya. Jadi file yang telah kalian buat menjadi intermediate kode dirubah menjadi objek kode oleh compiler di dalam MATLAB atau di dalam Python, sehingga bisa dibaca oleh mesin komputer yang teman kalian gunakan. Seperti itu bedanya. Next, jadi untuk paradigma pemrograman. Jadi paradigma pemrograman adalah sudut pandang penyelesaian persoalan dengan program komputer. Jadi kalian harus menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau pola pikir komputer. Contohnya ada paradigma prosedural, ada orientasi objek, deklaratif, dan lain-lain yang dapat kalian searching di internet. Dan yang diajarkan di kuliah ini adalah paradigma prosedural atau imperatif yang berupa program didasari oleh struktural informasi di dalam memori dan manipulasi dari informasi yang disimpan tersebut. Jadi contohnya kita ingin membuat suatu program atau kode untuk melakukan RMR, jadi rock mass rating misalnya. Kalian sudah diajarin kan untuk RMR? Ini hanya Belum. contoh sederhana saja. Oh, belum ya? Mereka ini kan tingkat 1, baru lulus SMA. Oh, lulus SMA, iya. Intinya jika ingin mengklasifikasikan sesuatu, misalnya orang yang berberat badan di atas 70 kg termasuk orang yang gemuk. Orang yang berberat badan 40 hingga 70 kg normal, dan di bawah 30 kg adalah orang yang kurus. Nah, itu harus didasari oleh struktur informasi. Jadi ada data jumlah orangnya, dan kemudian nama orangnya, dan kemudian ada seperti kilogramnya berapa, mereka berat badannya berapa, nama orang dan berat badannya berapa. Nah, manipulasi dari informasi yang disimpan berupa pengklasifikasian. Jadi contohnya yang tadi Andi 75 kg berarti termasuk ke dalam berat. Obesitas 1 seperti itu. Jadi program yang kalian jalankan akan mengklasifikasikan secara otomatis apa yang kalian mau. Seperti itu. Jadi itu termasuk ke dalam paradigma prosedural atau imperatifnya. Selanjutnya, jadi ada bahasa pemrograman prosedural karena ada ribuan bahasa pemrograman di dunia yang saat ini, termasuk bahasa pemrograman prosedural. Jadi tidak mungkin semua bahasa pemrograman dipelajari di kuliah. Oleh karena itu, yang diajarkan adalah belajar bahasa pemrograman berupa pola pikir komputasional dan paradigma pemrograman prosedural.
Jadi yang diajarkan tadi bagaimana cara untuk men-solve suatu masalah dan membuat kodenya, membuat programnya sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan kode yang telah kalian buat. Bahasa pemrograman yang diajarkan di pengenalan komputasi ada C++, Pascal, MATLAB, Python, Fortran, pemrograman visual, dan di kelas ini akan diajarkan bahasa pemrograman menggunakan Python. Gitu. Ya, sudah. Sayangnya nggak ada contoh ya, Sasya. Mungkin minggu depan kira-kira bisa nggak bawain contohnya untuk compiler sama interpreter tuh bentuknya seperti apa sih, atau prosesnya gimana gitu, mungkin dari Python yang udah kamu kerjain. Oh, bisa Pak, mungkin. Supaya anak-anak kebayang. Kalau ini kan masih general ya, tapi kalau ngeliat contoh kan bisa kebayang sebenarnya si compiler itu ngapain ya, interpreter itu ngapain. Iya Pak. Oke, saya ngerti sih masih abstrak ya mungkin Bu untuk beberapa dari kamu, terutama kamu yang belum familiar sama program numerik gitu ya. Tapi ada pertanyaan nggak untuk Kak Sasi? Apakah ada pertanyaan? Suaranya Sasi kayak ini ya, kayak penyiar radio ya, renyah gitu. Ada pertanyaan? Mungkin nanti ini sih Pak, ini kan lebih ke teori. Mungkin nanti jelasnya jika sudah langsung main di Python-nya sih Pak. Iya.